Nyoman Simanjuntak, Bapak Deputi Pemberantasan Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, hadirin yang hadir pada sore hari ini. Salam sehat tanpa narkoba. Tambah lagi berarti, salam bahagia tanpa narkoba. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada Bapak Gubernur. Bersama-sama bisa hadir tempat ini. Kita lihat bahwa ini adalah keseriusan dari Bapak Gubernur Kepulauan Riau bersama-sama dengan saya dari pusat untuk melakukan instruksi Presiden, instruksi nomor 2 tahun 2020 tentang pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan psikotropika. Saya teringat dan saya barusan bicara dengan Pak Gubernur tadi di airport bahwa saya beberapa kali 20 tahun yang lalu datang di Pulau Batam untuk melakukan operasi, baik operasi penyelundupan, kejahatan kekerasan, maupun operasi narkotika. Dan saya juga berbicara dengan Bapak Gubernur, dengan leadership beliau sudah merubah Pulau Batam atau Kepulauan Riau ini menjadi tempat investasi yang menjanjikan bagi para investor untuk bagaimana bisa memajukan rakyat Kepulauan Riau. Hadirin yang berbahagia, namun dikala juga hal-hal seperti ini, saya juga apresiasi kepada Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Kepulauan Riau, Bapak Brigjen Henry. Beliau ini teman saya satu lifting, jadi di Akpol nasibnya aja yang berbeda sedikit. Tapi beliau adalah teman saya satu angkatan, kami lulusan angkatan 1988. Jadi terkenal dengan semboyan like the sun rising in the morning katanya. Jadi seperti matahari terbit di pagi hari. Para jurnalis hadirin yang berbahagia, kemudian juga sebelum saya sampaikan berkaitan dengan rilis ini, perlu saya sampaikan hasil daripada mapping dari Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia yang juga mendapat masukan dari stakeholders dan terutama dari BNNP Kepulauan Riau. Ada 129 kawasan rawan narkoba di Kepulauan Riau, sehingga saya juga mohon kepada Bapak Gubernur untuk bersama-sama dengan BNNP dan tentunya Polda, apakah Polda juga ini rekan juga. Jadi kebetulan beliau tadi telepon saya, beliau masih ada kegiatan di Jakarta. Dari 129 kawasan ini, mudah-mudahan nanti kegiatan yang kita lakukan seperti yang saya sampaikan tadi kaitan dengan P4GN, kita bisa meminimalisir, bahkan kita bisa membuat Kepri ini, Kepulauan Riau ini adalah Kepri bersinar. Bersinar itu berarti bersih narkoba. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih kepada Kepala BNNP dari Kepulauan Riau, di mana yang ada di depan kita sini, mereka berhasil melaksanakan yang disebut dengan Raid Planning and Execution atau RPE, Clandestine Laboratory, dengan tersangka berjumlah 3 orang. Salah satunya merupakan warga negara Malaysia, bisa tanya sendiri ke yang bersangkutan nantinya, dan ternyata mantan polisi. Jadi PDRM ya. Ya, ini PDRM. Kalau di Malaysia udah dihukum mati dia. Kemudian dari laporan yang ada, baik yang sudah berupa kristal maupun yang masih dalam bentuk
yang perlu diolah lagi sejumlah 5.032 gram, berarti 5.032. Kemudian tersangkanya dilakukan rate planning pada sekitar 14.30 19 Juli 2022. Murti Sokalingan, Nario Santoso dan Abdul Saleh di Jalan Pandan Laut nomor 23 Klaster Nirwana, Sukajadi, RT 006 RW 001, Kelurahan Sukajadi, Kecamatan Batam Kota, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau. Kalau berbicara tentang clandestine laboratory, berarti ada proses. Jadi proses untuk pembuatan narkotika. Kita ketahui bersama bahwa metamfetamin atau sabu yang biasanya kita juga lakukan penyitaan di Batam ini berasal dari Golden Triangle ataupun dari Golden Crescent. Kalau Golden Triangle itu berasal dari Myanmar. Mereka punya clandestine laboratory yang jumlahnya sangat besar. Kemudian prekursornya juga apakah masuk dari China atau dari India atau dari negara-negara yang lain, dari organized crime. Kemudian kalau dari Golden Crescent itu berasal dari Iran atau Pakistan dan Afghanistan. Nah, pada kesempatan ini kita sudah mengirimkan, jadi sebenarnya ini walaupun dalam penangkapan, sudah dalam proses trade planning and execution, tapi kita akan melakukan pengecekan juga di laboratorium. Di BNN Republik Indonesia kita mempunyai laboratorium yang bertempat di Lido, Bogor, Jawa Barat. Nah, kita akan melihat apakah nanti dari keterangan tersangka ini, mereka yang nanti dalam proses pemeriksaan, ini masih dalam proses pemeriksaan, apakah sesuai nanti dengan yang nantinya kita periksa secara laboratory. Jadi kalau mereka mempunyai clandestine laboratory, kita mempunyai laboratorium yang resmi, yang kita bisa lakukan pemeriksaan untuk prekursor dan pre-prekursor. Menurut laporan yang ada, barangnya sudah diolah katanya dari Malaysia, tapi itu hasil pemeriksaan yang sementara. Nantinya akan tetap dikembangkan, kemudian dilihat. Yang perlu kita waspadai, kalau sudah ada seperti ini clandestine laboratory di wilayah Kepulauan Riau, berarti kecenderungan yang menjadi survei yang kita lakukan secara nasional, tadi saya katakan bahwa laporan tentang kerawanan daerah itu ada 100 untuk narkoba, tetapi secara nasional itu ada 1,95% pengguna narkotika di Indonesia secara rata-rata. Kemudian itu setahun pakai, berarti dari 195 orang, dari 195 dibandingkan 10.000 itu menggunakan narkotika. Kalau mereka sudah masuk seperti ini, berarti kita bersama-sama harus bisa mewaspadai kegiatan-kegiatan, contohnya clandestine laboratory seperti ini. Saya 20 tahun yang lalu bekerja sama juga, dan itu kita pernah melakukan penangkapan clandestine laboratory terbesar di Indonesia. Itu yang dipunyai, sudah dihukum mati, namanya Ang Kim Sui, sehingga barangnya pun mereka ekspor ke Amerika pada waktu itu. Dengan ada hal-hal seperti ini, berarti kita harus melakukan kegiatan. Jadi saya titip kepada Bapak Gubernur, kemudian Kapolda dan jajarannya, kemudian juga Kepala BNNP, mari kita jaga Kepulauan Riau ini sehingga tidak bermunculan lagi hal-hal seperti ini untuk clandestine laboratory. Saya rasa itu yang perlu saya sampaikan. Mungkin kalau ada pertanyaan silakan. Pak Gub, mungkin ada yang sampaikan? Cukup.
Dihidupkan dulu, Kak. Izin Bapak, saya Oca dari MNC Group iNews terkait 3 orang pelaku, satu warga negara asing. Nah, mereka ini tadi Bapak bilang ada sekitar hampir 5 kilo barang bukti yang diduga sabu. Nah Pak, apakah yang 5 kilo itu dia buatnya di rumah ini atau dia buat di tempat lain dibawa ke sini? Terus yang untuk 2 orang ini apakah dia warga Batam kah atau bagaimana Pak? Izin, makasih. Kalian sendiri langsung bilang kalian orang Batam apa enggak? Kamu orang Batam apa bukan? Orang mana? Bisa tinggal di Batam. Ah, tinggal Batam. Yang satu? Orang Kristen tinggal di Batam. Nggak usah pakai mic. Ya rekamannya ya udah biasa-biasa aja, jangan terlalu dengar juga gitu kan. Udah dikasih. Ya itu udah dengar sendiri kan? Nah, kira-kira begitu. Kemudian yang tadi yang dari jelas yang dari Malaysia. Tapi sekali lagi ini karena proses penangkapannya baru langsung dirilis karena sekali lagi saya katakan bahwa keseriusan Bapak Gubernur dan pemerintah daerah Batam, daerah Kepulauan Riau ini, keseriusan kita sehingga kita langsung melaksanakan rilis. Biasanya kita lakukan itu setelah 2 kali 3 hari. Jadi setelah pemeriksaan lebih lengkap, karena keseriusan ini langsung dinyatakan biar kita, karena teorinya itu kalau ada penangkapan gini berarti ada yang lain juga. Biar minimal kita adalah bisa menghambat kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh drug dealer atau drug maker yang lain. Ya silakan dari ya. Oke, selamat sore. Izin Pak, saya Ajang dari liputan6.com. Mau menanyakan terkait untuk Kepri sendiri kan wilayah perbatasan dan wilayahnya itu terdiri dari pulau-pulau. Nah, sementara ini bagaimana sih atensinya dari pusat untuk lebih intens mengawasi peredaran narkoba yang melalui jalur Kepri ke Indonesia? Itu mungkin. Terima kasih. Bagus sekali pertanyaannya, terima kasih. Jadi kita, Pak Deputi Pemberantasan ini, Irjen Paul Kennedy, beliau pernah bertugas di Batam juga. Kemudian kita bulan depan kita akan melakukan operasi namanya operasi interdiksi antar pulau. Jadi dari sepanjang dari Pulau Sulawesi sampai dengan finishnya nanti di Riau sini. Ya, Riau maksudnya antara Riau Daratan dan Kepulauan Riau. Itu akan kita lakukan bersama. Kenapa? Karena masuknya metamfetamin terutama sabu di wilayah Kepulauan Riau, kemudian di wilayah Indonesia itu 80% lewat laut. Dan itu kita harus tingkatkan, tetapi tidak juga menutup kemungkinan kita melakukan kegiatan-kegiatan lain yang secara konvensional. Jadi bukan hanya dengan patroli laut, karena kita ketahui bersama bahwa modus operandi yang dilakukan, contohnya yang seperti sekarang clandestine laboratory mereka lakukan di sini, biasanya itu langsung sudah barang jadi. Sekarang berarti kan modus operandinya sudah berubah. Kirim orangnya, kemudian bagaimana diolah di sini. Itu bagus. Ya, silakan. Tes. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Izin Pak dari Metro TV Pak. Yang pertama terkait warga negara asing ini kan ternyata dia polisi. Apakah dari hasil pemeriksaan juga Presiden Malaysia maksudnya? Mantan. Oh ya, mantan Presiden Malaysia. Kalau yang polisi Pak Kennedy. Apakah ilmu yang mereka dapatkan untuk kemudian membuat sabu ini berasal dari mana? Dan kemudian proses dari mulai awal bahan baku, kemudian pengolahan dan pendistribusian, apakah semuanya dia ambil dan diedarkan di Batam atau seperti apa? Kemudian
Kita kan tahu sama-sama tahu bahwa Malaysia itu Saya nggak tahu, kamu yang tahu. dari selama ini yang ada lah barang masuk narkoba yang ada di KBRI rata-rata banyak juga dari Malaysia meskipun hanya transit. Nah, polisi ini kan salah satu petugas negara yang ada di sana. Ada nggak kira-kira korelasi kemungkinan mereka membantu sehingga mereka mau untuk kemudian membuat Kamu press release atau nanya? Nanya Pak, maksudnya Pak. Nanya Pak, kira-kira Saya kebalik ini, yang press release kita yang menjelaskan. Belajar dari pengalaman aja. Jadi begini, ini kan masih dalam proses pemeriksaan. Dalam clandestine laboratory itu kita sudah membawa ahlinya juga. Masih perlu kita lakukan. Sekali lagi saya katakan ini masih sangat terlalu dini untuk kita nyatakan. Tetapi kita sudah sampaikan itu keseriusan kita untuk mencegah, untuk pesan kepada masyarakat Kepulauan Riau terutama Batam untuk melakukan. Nanti akan tetap dilakukan proses pemeriksaan untuk prekursor. Jadi tidak serta-merta keterangan mereka langsung dipercaya. Tapi akan diperiksa prekursor itu secara laboratorium forensik. Jadi akan dilakukan pemeriksaan, kemudian akan dicek. Jadi sementara keterangan ini baru dari pengakuan atau penjelasan daripada tersangka. Tetapi secara ilmiahnya nanti akan dilakukan pemeriksaan. Dan kita ketahui bersama ini adalah proses pembuatannya. Kalaupun dia mengatakan apakah sudah berasal dari Malaysia atau sudah berasal, dan itu tetap harus kita uji lab. Kemudian berikutnya, jangan menyebut dia polisi. Ini bukan polisi, bekas polisi. Jadi ini penjahat yang berasal dari Malaysia. Jangan kamu rubah itu, ya? Ya, Tes Pak, saya Pak. ya, Saya, Pak. ladies first, perempuan dulu. Pak, saya Sarah dari Radio Republik Indonesia. Ketiga orang pelaku ini. Sekali di udara, tetap di udara. Terima kasih banyak Bapak. Pak, ketiga orang pelaku ini sudah berapa lama beroperasi di rumah Blok 23 ini? Kemudian juga pangsa pasar mereka akan mengedarkannya kemana? Apakah untuk dalam negeri kita atau keluar negeri? Jadi bagus sekali pertanyaannya. Dari hasil pemeriksaan sementara ada barang yang sudah dikirim ke Jawa Timur, ke Surabaya. Kemudian sekarang untuk kegiatan mereka, sekali lagi mereka kan mendengarkan ini, bukan langsung kita percaya.